Efesus 6 disebutkan, hendaklah kamu berketopong keselamatan. Ketopong dalam bahasa Yunani itu penutup kepala. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan terima kasih sudah men-share video ini, sudah subscribe dan like. Terima kasih dan kita gunakan channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua satu cerita kosong dari seorang mualaf, di mana dia mengutip ayat Alkitab untuk mencocokkan dengan cerita kosongnya itu. Nah, teman-teman, saya mau ajak kita untuk bisa menyimak videonya yang berikut ini. Pada Efesus 6 disebutkan, hendaklah kamu berketopong keselamatan. Ketopong dalam bahasa Yunani itu penutup kepala, helmet. Yang kita biasa sebut helm, pelindung kepala. Yesus masuk ibadah, dia menutup kepala. Kenapa harus demikian? Karena kepala itu ada telinga, ada hidung, ada mata. Jadi sesuatu yang terpenting itu pada bagian kepala. Jadi agama apa yang searah dengan itu? Kemana saja pakai topi. Jadi masih di bumi ini sudah selamat, apalagi di akhirat. Itu dianjurkan juga oleh Yesus Kristus. Pada hari Pentakosta, pada saat Roh Kudus itu turun, salah satu bahasa yang dipergunakan pada saat itu adalah bahasa Arab. Itu ada Kisah 2 ayat 11. Kalau saya pelajari etimologi bahasa, itu bahasa Ibrani, bahasa Arab, itu rumpun bahasa Arab. Dan Adam dan Hawa berbahasa Arab, rumpun bahasa Arab. Jadi seperti bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia adalah bahasa Melayu. Demikian juga bahasa Ibrani dan bahasa Arab adalah bahasa Aramaik, rumpun Aramaik. Sekalipun ada bahasa Aramaik yang sendiri, yang memang ada bahasa Aramaik sih, tetapi itu satu rumpun. Nah, waktu Adam dan Hawa, bahkan juga para nabi-nabi termasuk Abraham, Musa, kalau kita tarik benang kehidupan, maka pasti ketemu dengan orang-orang Muslim yang berbahasa Aramaik, yaitu bahasa Arab. Jadi agama itu diperpanjang oleh Allah itu sendiri. Selanjutnya, ketika kita masuk Islam, sebetulnya kita telah memiliki pengetahuan. Kita hafal satu huruf saja sudah memiliki berkat, apalagi kita hafal semua huruf-huruf itu. Lalu kita melantunkan dalam doa, melantunkan dalam komunikasi, seolah-olah surga itu sudah ada di bumi. Bahasa yang dipakai oleh para nabi, Isa Al-Masih, Adam dan Hawa, di surga adalah bahasa Arab. Teman-teman, ini parah sekali kalau misalnya ada orang yang percaya cerita seorang mualaf ini. Itu sudah parah sekali cara berpikirnya. Kalau misalnya mereka yakin apa yang dikatakan oleh seorang mualaf ini. Nah, di mana dia pertama mengatakan bahwa di dalam Efesus itu ketopong keselamatan itu, itulah topi yang selalu mereka pakai setiap hari. Nah, jadi itu dia teman-teman yang pertama. Dan yang kedua, mengenai hari Pentakosta. Dia berkata bahwa di sana dipakai bahasa Arab. Dan kemudian para nabi-nabi juga pakai bahasa Arab. Dan juga Adam dan Hawa. Bahkan di sorga katanya, Isa Al-Masih dan nabi-nabi yang lainnya, mereka berbahasa Arab
di sorga. Nah, jadi saya tidak membahas perkataannya ketika dia berkata bahwa nabi-nabi di surga itu mereka pakai bahasa Arab. Saya tidak menanggapi itu karena itu adalah cerita kosong dan itu tidak perlu dibahas karena dia menceritakannya tanpa dalil dan tanpa bukti. Hanya saja yang mau saya luruskan dari apa yang dia katakan, yaitu mengenai ketopong keselamatan yang ada di dalam Efesus 6. Nah, dan yang kedua mengenai hari Pentakosta. Nah, teman-teman, yang pertama di Efesus 6 itu, mari kita cek kebenarannya. Saya mau ajak kita untuk bisa melihat Efesus 6 dari ayat 10 sampai seterusnya, itu konteksnya bicara perlengkapan rohani. Nah, teman-teman, dia mengartikan ini sebagai kostum secara harafiah ya, yang biasa dipakai oleh mereka katanya, seperti topi itu. Nah, itu sudah ditulis di Efesus katanya, makanya mereka melakukannya. Nah, jadi mari kita lihat teman-teman apa yang dimaksud oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah, di sini dikatakan mengenai perlengkapan rohani. Kita mulai baca ya dari ayat 14. Di situ dikatakan, jadi berdirilah tegap. Ini perkataan Paulus kepada orang-orang yang ada di Efesus, jemaat-jemaat yang percaya di Efesus. Dia berkata, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Baru ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, ayat 18, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, teman-teman, di sini dikatakan mengenai perlengkapan rohani atau senjata ya, senjata rohani. Nah, jadi yang pertama itu bukan hanya bicara masalah ketopong di sini, ada beberapa bagian yang harus ditutup. Nah, yang pertama itu harus ada ikat pinggang kebenaran. Kemudian harus ada baju jirah keadilan. Nah, kemudian harus ada kasut kaki. Untuk apa? Untuk kerelaan memberitakan Injil. Nah, kasut kaki. Jadi bukan kasut kaki secara hurufiah yang biasa dibeli di warung-warung atau di toko baju atau di toko kaos kaki. Bukan itu maksudnya. Ini maknanya lebih cenderung kepada makna rohani, bukan kustom dalam arti hurufiah. Nah, jadi kasut kerelaan memberitakan Injil. Hanya saja pertanyaannya, Bapak ini memberitakan Injil enggak? Bapak ini memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus atau tidak? Nah, kalau tidak, berarti dia seorang pendusta, dia seorang pembohong. Nah, karena yang dikenakan kustom-kustom ini hanya khusus kepada mereka yang mau memberitakan Injil, bukan kepada orang yang sudah meninggalkan Kristus seperti seorang mualaf ini. Nah, malah dia tinggalkan Yesus, justru dia kembali untuk mengklaim ketopong ini. Nah, itu dia ya, kasut kaki. Dan kemudian perisai iman. Biasanya perisai itu digunakan kalau misalnya ada anak panah, itu bisa menangkal. Nah, jadi anak panah yang dimaksud di sini bukan anak panah secara fisik yang biasa digunakan dalam peperangan secara fisik, tetapi ini peperangan roh, kuasa-kuasa gelap
penghulu-penghulu di udara. Nah, jadi kita bisa menangkal semua itu serangan kuasa kegelapan yang bisa membutakan hati manusia untuk melihat kebenaran. Nah, jadi kita perlu perisai iman. Artinya kalau kita memiliki iman yang kokoh, serangan apapun yang datang untuk menyerang kita, kita pasti bisa bertahan. Kenapa? Karena kita punya perisai. Nah, jadi kemudian di situ dikatakan di ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedang roh itu teman-teman adalah firman Allah. Kita harus memegang firman itu sebagai senjata kita, supaya kita jangan disesatkan seperti cerita kosong dari mualaf ini. Nah, jadi bukan hanya kepala aja, dia klaim hanya kepala aja yang ditutupkan. Nah, karena bagian di kepala itu sangat penting sekali katanya, seperti telinga, mata, itu makanya ditutup. Itulah sebabnya mereka itu selalu pakai topi di mana-mana. Makanya waktu dia bicara tadi dia pakai topi ya, padahal di video lainnya dia nggak pakai topi. Nah, jadi itulah para mualaf. Jadi makanya saya bilang parah sekali kalau ada orang yang percaya dengan apa yang dia katakan. Nah, jadi pedang roh yaitu firman Allah. Jadi itulah sebabnya kita harus tetap hidup dalam firman. Apa kata Yesus? Tinggallah di dalam firman-Ku. Kalau kita tinggal di dalam firman, maka kita tetap memiliki kekuatan dari firman itu. Dan firman itu pun tinggal di dalam kita. Nah, jangan sampai firman itu tidak tertanam dalam hati kita, tidak berakar dalam hati kita, tidak berbuah. Nah, jadi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, itu kata firman Tuhan. Jadi kemudian mengenai hari Pentakosta, mari kita cek lagi. Dia berkata bahwa di sana para rasul memakai satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Apakah benar? Mari kita cek Kisah Para Rasul 2. Kita mulai baca ayat 8 sampai ayat 11. Begini firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka yang dimaksud di situ adalah para rasul yang sedang berbicara dalam bahasa-bahasa lainnya. Nah, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita. Negeri asal kita. Negeri apa itu? Yaitu kita orang Partia. Itu yang pertama. Media. Kedua. Elam. 3. Penduduk Mesopotamia. 4. Yudea. 5. Kapadokia. 6. Pontus. 7. Dan Asia. 8. Frigia. 9. Dan Pamfilia. 10. Mesir 11 dan daerah-daerah Libya 12 yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, jadi teman-teman, orang yang mendengar khotbah Petrus pada saat itu bukan hanya orang yang berasal dari satu negara. Bukan hanya orang yang berasal dari satu negeri. Melainkan disebutkan tadi lebih 10 belasan negeri datang mendengarkan khotbah Petrus. Termasuk Arab ini. Yang artinya bukan hanya bahasa Arab ya. Rasul-rasul berkhotbah pada saat itu memakai bahasa-bahasa dari daerah lain. Bukan hanya satu bahasa. Nah, kalau dia klaim tadi hanya bahasa Arab, itu merupakan cerita kosong juga. Karena tidak demikian pada dalilnya. Karena di dalam dalilnya itu bukan hanya Arab, tetapi berbagai bahasa yang berasal dari negeri lain. Jadi di mana rasul-rasul sebenarnya pada saat itu mereka tidak tahu berbahasa lainnya seperti bahasa-bahasa
Elam, seperti bahasa Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, seperti Media, Elam, Partia. Nah, rasul-rasul itu belum bisa berbahasa itu, tetapi pada saat Pentakosta itu dicurahkanlah Roh Kudus kepada mereka, atas mereka, sehingga mereka bisa berbahasa lain. Sehingga orang-orang Partia, Media, Elam, dan lain sebagainya mengerti apa yang disampaikan oleh Petrus pada saat itu. Maka mereka heran, kok bisa mereka berbicara dalam bahasa kita? Nah, itu artinya bahwa yang mendengarkan mengerti kan apa yang dikhotbahi oleh para rasul pada saat itu. Jadi yang intinya yang mau saya katakan bahwa bukan hanya satu bahasa yang dipakai oleh para rasul di dalam hari Pentakosta ini. Nah, jadi itu dia teman-teman ya. Dan yang kedua, seperti dia katakan bahwa Adam dan Hawa aja berbahasa Arab. Nah, dia tidak tahu tahun berapa munculnya Arab itu. Tahun berapa berdirinya bangsa Arab itu. Dia tidak tahu itu. Nah, padahal zaman Adam dan Hawa aja masih belum ada bangsa Arab. Jadi hanya berani mengklaim aja. Nah, sedangkan Arab itu dimulai dari keturunan Ismail atau dari Ismail itu sendiri. Nah, itu jauh sebelumnya Adam sudah ada. Nah, jadi itu hanya berani klaim saja. Jadi saya heran kenapa masih ada orang yang percaya dengan cerita mualaf ini. Sampai dikasih panggung untuk bisa menceritakan sesuatu hal yang kosong. Yang memang itu sudah jauh dari kebenaran firman Tuhan. Nah, dan kemudian di sorga pun pakai bahasa Arab. Nah, ya sah-sah saja sih kalau dia klaim itu. Hanya saja karena nggak ada buktinya, itu kan cerita kosong juga. Nah, sejak kapan ada dalilnya itu? Malaikat-malaikat di sana, para nabi di sana di surga pakai bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa bumi itu, bukan bahasa sorga. Nah, jadi kalau masalah bahasa sorga itu kita masih belum tahu karena belum ada dijelaskan oleh kitab manapun mengenai bahasa yang ada di sorga ya. Nah, masih belum diberitahukan kepada manusia tentang bahasa apa yang akan dipakai di sana. Nah, yang jelas bahwa orang yang percaya kepada Kristus akan masuk surga, itu yang jelas. Nah, masalah bahasa itu masalah belakangan. Nah, karena tidak ada dalil yang menjelaskan itu. Hanya saja karena di dalam Wahyu juga sudah menjelaskan mengenai malaikat itu memuji-muji Tuhan, memuji Allah di surga dengan kata haleluya. Nah, jadi kata haleluya di situ itu diambil dari kata Ibrani. Nah, jadi kita belum tahu pasti apakah bahasa Ibrani yang akan dipakai di surga. Itu masih belum ada dalil yang kita temukan. Nah, jadi itu yang mau saya sampaikan teman-teman. Sebenarnya saya tidak perlu panjang lebar untuk membahas tentang bahasa yang akan dipakai di surga karena memang tidak ada yang bisa membuktikan bahasa apa yang akan dipakai di surga. Nah, jadi demikianlah yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.